Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, anak bapak sekalian sebangsa setanah air. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang penerapan induksi matematika yang pertama, yaitu pada barisan bilangan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan induksi matematika yang kedua, yaitu pada keterbagian. Sebelum kita membahas tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian ini, ada hal penting yang ingin saya kasih tahu ke kamu, yaitu maksud dari keterbagian di sini ya, dimana ialah yang habis dibagi, bukan yang hanya dapat dibagi. Misalnya nih, 30 misalnya itu habis dibagi 5. Ya, berbeda halnya dengan 30 dibagi 9 karena dia tidak habis ya, atau tidak bisa. Jadi maksud dari keterbagian di sini ialah ya yang habis dibagi, misalnya 30 itu habis dibagi 5 hasilnya sama dengan 6. Seperti itu dia ya, anak Bapak. Oke, baiklah, untuk mengkaji lebih dalam tentang materi kali ini, coba perhatikan di buku paket kamu, yaitu tentang masalah yang ada di sana di halaman 18 kalau saya nggak salah. Coba saya tengok dulu. Ya, di halaman 18 yaitu contoh 1.5, di mana bunyi pertanyaannya ialah dengan induksi matematika tunjukkan bahwa 11 pangkat n dikurang 6 habis dibagi 5. Untuk n-nya itu merupakan bilangan asli. Sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu langkah induksi itu ada dua, yaitu ada namanya langkah awal dan yang kedua ada namanya langkah induksi. Baiklah, kita akan coba selesaikan contoh 1.5 yang ada di halaman 18 ini. Yang pertama, kita misalkan dulu PN-nya itu adalah sesuai dengan soal, yaitu 11 pangkat N dikurang 6. Oke, dengan N-nya itu bilangan asli, dapat kita tuliskan sebagai bilangan kelipatan 5 ya, karena di sini kan soalnya itu habis dibagi 5, tentu dia merupakan kelipatan 5. Kalau habis dibagi 2 berarti merupakan kelipatan bilangan 2. Oke. Langkah yang pertama kita misalkan di sini n-nya sama dengan 1 sesuai dengan soal tadi, yaitu soalnya 11 pangkat n dikurang 6. Tinggal kita ganti n-nya jadi 1 karena kita misalkan dia tadi 1, maka jadi 11 pangkat 1 dikurang 6 ya. 11 pangkat 1 tetap 11. 11 dikurang 6 sama dengan 5. Jadi 5 kan bisa dibagi 5 atau 5 habis dibagi 5. Maka terbukti untuk langkah yang pertama itu benar. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, langkah induksi. Karena P1, P2 juga benar, maka kita masuk ke untuk perubahan N sama dengan K. Seperti biasa, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa di langkah ini dia juga otomatis benar. Tinggal kita merubah N jadi K, maka persamaannya menjadi 11 pangkat K dikurang 6. Lalu berikutnya, karena untuk N sama dengan K-nya juga benar, maka kita akan menunjukkan bahwa untuk N sama dengan K tambah 1 juga benar. Ya, karena tadi 11 pangkat K dikurang 6 itu habis dibagi 5, sehingga dapat kita misalkan
11 pangkat K dikurang 6 itu sama dengan 5M, di mana M-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Ya, ini pemisalan anak bapak sekalian. Akibatnya menjadi tadi kan 11 pangkat K dikurang 6 sama dengan 5M. Maka bisa kita ubah menjadi 11 pangkat K sama dengan 5M tambah 6. Kenapa? Karena 6-nya kan tadi negatif di sini ya. Kita pindahkan ke kanan jadi positif. Ya, seperti ini dia anak bapak sekalian. Kan kita tadi disuruh merubah N menjadi K tambah 1. Soal kita tadi kan 11 pangkat N dikurang 6. Seperti biasa, tinggal kita ganti nih. Nanti N-nya menjadi K tambah 1. Maka menjadi 11 pangkat K tambah 1 kurang 6. Oke. Lalu setelah seperti ini, coba kamu tengok di sini. Di bagian kursor yang saya arahkan ini. Ingat kembali tentang pelajaran eksponensial, di mana kalau ada 11 pangkat K tambah 1, itu sama artinya 11 pangkat K dikali 11 pangkat 1. Seperti ini dia. Kita rubah dia bentuknya. Sini kan pangkat 1 nggak ditulis ya, dikurang 6. Lalu berikutnya, setelah seperti ini, ya, kenapa jadi seperti ini? Kamu pasti bertanya, ya. Dikurang 6-nya tetap dulu, lalu dikali 11-nya tetap juga, lalu kenapa jadi 5M tambah 6? Kan kamu pasti bertanya nih. Nah, 5M tambah 6-nya itu dari sini dia. Dari pemisalan kita tadi, bahwa untuk 11 pangkat K dikurang 6 itu kita misalkan sama dengan 5M. Lalu kita robah dia menjadi 11 pangkat K dikurang 6-nya kita pindahkan ke kanan. Menjadi 5M tambah 6. Artinya apa? 11 pangkat K ini sama dengan 5M tambah 6. Itu dia. Lalu di sini kan ada juga 11 pangkat K. Kita robah dia jadi 5M tambah 6. Oke, selanjutnya 5M ya. 5M 5 dikali 11 55, tinggal tambah M-nya. Lalu 6 dikali 11 66, dikurang 6 hasilnya 60. Lalu berikutnya tinggal kita ganti nih ya. Kita sederhanakan lagi dia. Ya, caranya bagaimana? Nah, tadi kan soalnya yaitu habis dibagi 5. Nah, lalu yang 55 ini ya, 5 dikali berapa sih hasilnya sama dengan 55, yaitu 5 dikali 11M. Lalu 5 dikali berapa sih hasilnya 60, maka 5 dikali 2 12. Maka kita punya hasil dari untuk N sama dengan K tambah 1 itu yaitu 5 dikali 11M tambah 12 ya. Dan dia terbukti benar habis dibagi dengan 5. Karena 11 pangkat N dikurang 6 itu memenuhi kedua prinsip induksi matematika, maka terbukti bahwa 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi 5. Untuk N-nya itu merupakan bilangan asli. Ingat, bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Atau bilangan asli itu merupakan bilangan bulat positif. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini anak bapak sekalian. Kurang dan lebih bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.